bottle. Got it. Ketiganya lalu berangkat ke markas Flag Smashers untuk bertemu dengan Carly. Di sana semua orang terlihat menghindar dan seperti menutupi lokasi Carly saat ini. Meskipun begitu, Zemo tidak kehabisan akal. Ia mendekati sekumpulan anak yang sedang bermain dan menanyakan keberadaan Carly pada mereka dengan imbalan beberapa bungkus permen. Dari informasi yang ia dapatkan, Carly saat ini sedang berduka karena ibu angkatnya baru saja meninggal dunia. Tak ingin membuang kesempatan itu, Sam, Bucky, dan Zemo langsung berangkat ke tempat pemakaman. Nah, di tengah perjalanan mereka pun dicegat oleh John dan Lemar yang juga sedang melacak keberadaan Carly. Sebelum sampai di tempat tujuan, Sam mengatakan pada John dan Lemar kalau ia tak ingin ada kekacauan di tempat pemakaman. Ia pun memohon agar John memberinya waktu untuk berbicara empat mata dengan Carly dengan harapan Carly nantinya bisa luluh. Awalnya John tentu saja tidak setuju dengan usulan itu karena ia menganggap Carly sebagai kriminal. Namun Lemar mencoba menenangkannya dan membujuk John agar ia mau menuruti pendapat Sam. Singkat cerita, Sam dan yang lainnya akhirnya sampai di lokasi pemakaman. Saat itu, John menjadikan Zemo sebagai tawanan sambil membiarkan Sam berbicara dengan Carly selama 10 menit. Setelah bertemu dengan Carly, Sam memohon agar Carly berhenti melakukan pemberontakan, apalagi sampai membahayakan nyawa orang lain. Apapun tujuan Carly saat ini, Sam berjanji akan membantunya untuk mencarikan jalan tengah. Awalnya Carly sempat luluh dengan perkataan Sam, namun John tiba-tiba datang karena ia sudah tidak sabar ingin segera menangkap Carly. Carly yang melihat hal itu pun menjadi marah karena berpikir Sam sudah berbohong kepadanya. Ia pun menyerang John dan segera kabur melarikan diri. Zemo yang berhasil membebaskan diri rupanya sudah menunggu kedatangan Carly dengan pistol yang ada di tangannya. Zemo yang sudah muak langsung menembak Carly berkali-kali sampai membuat semua serum Super Soldier jatuh dari tasnya. Saat Zemo sibuk menghancurkan semua serum, Carly ternyata berhasil melarikan diri. John kemudian datang dan menyerang Zemo dengan perisai sampai membuat Zemo pingsan tak sadarkan diri. Secara tidak sengaja, John lalu menemukan sebuah serum yang masih utuh dan menyimpannya di dalam kantong. Setelah itu, Sam dan yang lainnya pun kembali ke tempat persembunyian. Di sana, John meminta Sam dan Bucky untuk menyerahkan Zemo karena ia adalah seorang tahanan. Namun karena Sam terus saja menolak, jadi John pun menantangnya untuk berduel. Belum sempat berduel, Ayo dan para Dora Milaje pun datang untuk menangkap Zemo. Karena mereka semua sama-sama menginginkan Zemo, alhasil mereka pun menyelesaikan semuanya dengan cara bertarung. Okay. Namun saat mereka sibuk bertarung, target mereka yaitu Zemo malah berhasil melarikan diri. Ayo yang bertarung melawan Bucky seketika berhenti saat ia tidak sengaja melepaskan tangan vibraniumnya. Di saat itulah mereka pun baru menyadari kalau Zemo telah kabur, jadi mereka semua pun memutuskan untuk berpisah. Setelah pertarungan melawan Dora Milaje, John seperti sadar kalau kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk menjadi seorang superhero. Hal itu pun membuatnya tertarik untuk menggunakan serum Super Soldier yang sebelumnya ia temukan.
Beberapa hari kemudian, Carly pun menelpon Sarah agar ia bisa bertemu lagi dengan Sam. Mendengar hal itu, Sam dan Bucky langsung pergi ke tempat pertemuan mereka dan bertemu dengan Carly di sana. Saat itu, Carly membujuk Sam untuk bergabung dengan kelompoknya. Di tengah pembicaraan itu, Sharon pun menginformasikan pada Sam kalau John dan Lemar juga ada di tempat tersebut. Ternyata Carly sengaja memancing Sam untuk datang agar John dan Lemar juga mengikutinya. Dan benar saja, begitu John dan Lemar memasuki kawasan tersebut, para anggota Flag Smashers langsung bekerja sama untuk menangkap Lemar. John Walker yang mulai kebingungan langsung mencari keberadaan sahabatnya yang tiba-tiba saja menghilang. Dapat dilihat John rupanya telah meminum serum Super Soldier sehingga kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Ia pun dapat dengan mudah mengalahkan para anggota Flag Smashers yang saat itu mencoba menghalanginya. Namun efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan serum, si pengguna cenderung lebih temperamental sampai membuatnya sulit dikendalikan. Di sisi lain, Lemar akhirnya sadar dan berhasil membebaskan dirinya. Ia pun langsung berlari menghampiri John dan ikut bertarung melawan Carly. Sayangnya dalam pertarungan itu, Carly menyerang Lemar dengan kekuatan penuh sehingga Lemar pun akhirnya meninggal dunia. Kematian Lemar tentu saja membuat John sangat marah dan juga terpukul. Ia pun langsung mengejar para anggota Flag Smashers yang mencoba kabur dan berhasil membunuh salah satu anggotanya dengan sangat brutal. Tanpa sadar, kejadian mengerikan itu disaksikan oleh banyak orang yang saat itu sedang berlalu lalang di sekitar tempat tersebut. Apa yang dilakukan oleh John tidak bisa dibenarkan oleh Bucky dan juga Sam. Mereka menganggap emosi John masih belum stabil untuk menjadi seorang superhero. Jadi mereka pun meminta John untuk mengembalikan perisai Kapten Amerika. John Walker tentu saja langsung menolak permintaan itu sehingga perebutan perisai pun terjadi di antara mereka. Dengan kekuatan Super Soldier, John menjadi jauh lebih kuat sampai membuat Sam dan Bucky sempat kewalahan. John juga berhasil mematahkan sayap The Falcon. Meskipun begitu, Sam dan Bucky tetap tidak menyerah sampai akhirnya John Walker berhasil dikalahkan. Perisai Kapten Amerika kini jatuh ke tangan Sam dan ia bersumpah akan menggantikan peran Kapten Amerika untuk kedamaian dunia. Atas pembunuhan yang ia lakukan, John Walker pun diminta datang untuk mengikuti sidang. Dalam sidang itu, gelar Kapten Amerikanya terpaksa dicabut dan ia diberhentikan dari kemiliteran. John Walker yang masih temperamental terlihat sangat marah mendengar keputusan tersebut. Namun hal itu malah membuat pemerintah semakin yakin kalau keputusan yang sudah mereka ambil adalah keputusan yang tepat. Di luar ruangan persidangan, pemimpin Hydra bernama Val datang mendekati John. Di sana Val menyemangati John dengan mengatakan kalau John masih berhak menjadi superhero dengan atau tidak adanya perisai Kapten Amerika. Sebelum pergi, Val mengatakan kalau suatu saat nanti ia pasti akan menghubungi John untuk melakukan sebuah misi. Di sisi lain terlihatlah Zemo yang sedang mengunjungi tugu kenangan dari korban Sokovia. Di sana Bucky berhasil menemukannya dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tak disangka Bucky ternyata hanya menggeletak karena Ayo dan para Dora Milaje sudah siap menjemput Zemo.
Zemo kemudian mengucapkan kalimat perpisahan pada Bucky dan diarahkan untuk memasuki pesawat Wakanda. Sebelum pergi, Bucky sempat berkata pada Ayo kalau ia masih membutuhkan pertolongan dari Wakanda. Pada malam harinya, Sam lagi-lagi pergi ke rumah Isaiah untuk menanyakan beberapa hal tentang serum Super Soldier. Isaiah pun menjelaskan kalau sudah menjadi takdir penduduk kulit hitam diperlakukan sangat tidak adil. Selama 30 tahun, ia dipaksa untuk menjalani berbagai macam penelitian tanpa memperdulikan bagaimana kerusakan yang terjadi di dalam tubuhnya. Hingga akhirnya Isaiah diselamatkan oleh seorang perawat yang mengaku kasihan melihatnya. Si perawat itu pun lalu memalsukan kematian Isaiah dan memintanya untuk kabur dari laboratorium. Jadi begitulah cerita seorang prajurit tempur yang seperti dihapus dari sejarah negara. Jadi meskipun ia sudah banyak berkorban demi negara, tidak ada satupun cerita yang menyebutkan nama Isaiah sebagai prajurit militer. Hal itu pun akhirnya membuat Isaiah mengalami trauma selama bertahun-tahun. Bahkan ia masih sangat takut untuk bertemu dengan orang baru. Apa yang telah terjadi pada Isaiah menjadi pukulan keras untuk Sam. Ia pun ragu apakah masyarakat Amerika benar-benar akan mendukung jika nantinya ia mengambil peran Kapten Amerika sebagai Kapten Amerika berkulit hitam pertama dalam sejarah. Atau justru Sam akan menerima perlakuan yang sama seperti apa yang dialami oleh Isaiah. Beberapa hari kemudian, Sam mencoba memikirkan keputusannya sembari mulai memperbaiki bisnis dari keluarganya. Ia menelpon semua orang terdekat dan meminta bantuan mereka untuk gotong royong bersama-sama demi memperbaiki perahu keluarganya. Sam juga mendapatkan bantuan dari Bucky yang datang membawakan sebuah koper dari Wakanda. Pada malam harinya, John datang menemui keluarga Lemar untuk mengucapkan permintaan maaf sekaligus bela sungkawa atas kematian Lemar. Di sana orang tua Lemar terlihat sudah ikhlas dengan kepergian putra mereka dan bahkan mereka pun menceritakan bagaimana bangganya Lemar karena ia bisa bekerja sama dengan John. Hal itu pun membuat John terharu dan ia pun berpamitan sembari berkata kalau ia siap dihubungi jika keluarga Lemar membutuhkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Sam dan Bucky terlihat berlatih bersama dengan menggunakan perisai Kapten Amerika. Saat itu, Sam sebenarnya masih belum yakin untuk mengemban tugas sebagai Kapten Amerika karena apa yang kemarin dikatakan oleh Isaiah. Mendengar hal itu, Bucky berusaha meyakinkan Sam karena ia percaya Steve sudah memilih orang yang tepat untuk menggantikannya. Niat baik Sam ternyata juga didukung oleh saudaranya. Hal itu pun akhirnya menguatkan keyakinan Sam untuk menjadi seorang Kapten Amerika. Selama berhari-hari, Sam berlatih sangat keras agar ia terbiasa menggunakan perisai Kapten Amerika. Di sisi lain, Karli dan para anggotanya terlihat berkumpul merencanakan serangan terhadap konferensi GRC yang ada di kota New York. Tak lama kemudian, Batroc tiba-tiba datang menemui Karli dan sepakat untuk bekerja sama dengannya karena Batroc punya dendam pribadi terhadap Sam. Pada malam harinya, aksi pemberontakan pun akhirnya dimulai. Para anggota Flag Smashers menyabotase tempat konferensi GRC dan menyekap semua pegawai yang ada di sana. Berita penyekapan itu pun sampai di telinga Sam. Ia pun langsung membuka koper dari Wakanda yang ternyata berisi kostum baru dari The Falcon. Sam dan Bucky lalu berangkat ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Sharon di sana. Selain mereka bertiga, John ternyata juga turut hadir untuk membalaskan dendam atas kematian Lemar. Saat Sam masuk ke dalam gedung, Batroc tiba-tiba menghadang dan menantangnya untuk berduel.
Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Carly untuk mengeluarkan para sandera yang rencananya akan dipindahkan ke tempat yang lain. Sharon yang menyadari hal itu langsung menyuruh Sam untuk segera mengalahkan Batroc karena dari arah lain sebuah helikopter berisi anggota GRC sedang bergerak meninggalkan gedung. Bagi yang masih berusaha menyelamatkan para sandera kemudian dibantu dengan kedatangan John. Setelah membebaskan para sandera di truk 1, Bucky dan John lalu bekerja sama untuk menghadapi para anggota Flag Smashers. Sementara itu, Sam yang bertugas menyelamatkan sandera di dalam helikopter mendapatkan serangan beberapa kali sampai membuatnya tenggelam tertimpa beton. Namun Sam kembali bangkit dan mendapatkan informasi kalau salah satu sandera bisa mengendalikan helikopter. Alhasil, Sam pun nekat mengeluarkan si pilot dan membiarkan mereka selamat atas bantuan salah satu sandera. Kembali ke Bucky dan John saat mereka sibuk bertarung, Carly nekat membawa truk kedua berisi sandera dan meletakkan mereka di atas atap gedung yang sudah rapuh. John yang menyaksikan hal itu lantas mengurungkan niatnya untuk balas dendam dan malah berusaha untuk menyelamatkan para sandera. Namun sayangnya para anggota Flag Smashers malah menyerang John dan berusaha menggagalkan tindakan John. Beruntung Falcon tiba di saat yang tepat sehingga ia pun berhasil membawa para sandera ke tempat yang lebih aman. Semua orang yang menyaksikan aksinya itu terlihat sangat kagum dan bangga melihat keberhasilan Sam sebagai Kapten Amerika yang baru. Setelah kejadian itu, Sam masih bersabar dengan Carly dan mencoba untuk menyelesaikan semuanya dengan damai. Tapi Batroc malah menembakkan gas asap sehingga Carly dan teman-temannya bisa kabur dari tempat tersebut. Saat sedang kabur, Carly tiba-tiba dihadang oleh Sharon. Tadi sangka Sharon ternyata adalah sosok di balik power broker yang mengincar Carly selama ini. Ia ternyata sengaja menjadikan Carly sebagai super soldier untuk membangun bisnis gelapnya. Namun karena Carly kabur dan sudah mengkhianatinya, jadi Sharon pun selama ini selalu mencarinya. Di tengah percakapan mereka, Batroc pun tiba-tiba datang dan langsung menargetkan Carly agar Sharon mau membayarnya. Sharon yang mendengar hal itu malah menembak Batroc, namun Carly juga menembaknya. Mendengar suara tembakan, Sam dan yang lainnya pun segera bergegas menuju ke lokasi tersebut. Ia pun langsung menghentikan Carly yang saat itu sedang menodongkan pistol ke arah Sharon. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi di antara mereka. Sementara itu, Bucky dan John juga berhasil menangkap para anggota Flag Smashers dengan membajak aplikasi yang mereka gunakan. Kembali ke Sam saat bertarung melawan Carly, Sam seperti tidak melawan dan hanya menangkal setiap serangannya. Hal itu pun membuat Carly semakin kesal dan malah semakin gencar menyerang Sam. Sampai akhirnya Sharon berhasil menghentikan Carly dengan cara menembaknya. Sebelum meninggal dunia, Carly sempat mengucapkan permintaan maafnya pada Sam. Tubuh Carly lalu dibawa oleh Sam dan diserahkan pada unit kesehatan. Berkat aksi heroiknya itu, Sam mendapatkan apresiasi dari para petinggi GRC. Di hadapan semua orang dan media, Sam malah menyudutkan para petinggi GRC dan meminta mereka untuk mempertimbangkan semua hak yang sudah diperjuangkan oleh Carly. Begitu banyak aspirasi yang diinginkan oleh Flag Smasher sebenarnya baik, namun eksekusinya saja yang masih salah. Sebagai bagian dari kaum minoritas, Sam juga merasakan perjuangan Carly yang sebenarnya hanya ingin didengarkan. Sudah saatnya pemerintah menurunkan ego mereka dan mulai mendengarkan semua aspirasi masyarakat, terutama dari kaum minoritas. Berkat pidato menyentuh dari Sam, semua orang yang menontonnya pun merasa tersentuh sampai membuat pemerintah GRC mau mempertimbangkan permintaan tersebut. Sementara itu, para anggota Flag Smashers yang akan dipindahkan ke penjara, mobilnya tiba-tiba meledak
karena mobil mereka telah disabotase oleh anak buah Zemo. Setelah apa yang dilakukan oleh John, Val juga memberikan apresiasi untuknya dengan cara memberikan kostum baru. Dan sekarang John juga mendapatkan nama baru, yaitu US Agent. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Bucky yang pergi menemui kakek Yoshi dan mengakui kalau dia yang sudah membunuh anaknya. Akhirnya Bucky sudah berhasil meminta maaf pada semua korbannya dahulu dan menyerahkan bukti catatan itu pada dokter psikiaternya. Sementara itu Sam juga mengajak Isaiah ke sebuah museum untuk menunjukkan kalau ia sudah berhasil mengabadikan bukti perjuangan prajurit Isaiah dalam bentuk patung. Berkat hal itu, kini semua orang bisa mengenali Isaiah sebagai seorang veteran militer yang sudah sangat berjasa pada negara. Dan film pun akhirnya selesai. Dalam mid-credit scene, setelah menerima pengampunan penuh, Sharon bergabung kembali dengan CIA dan berniat menggunakan aksesnya itu untuk menjual rahasia dan sumber daya dari pemerintah. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita series The Falcon and the Winter Soldier.